Assalamualaikum guys. Ketemu lagi bareng aku Aini di channel kesayangan kita, Empat Senasib. Jadi hari ini, lihat kone ini tuh tulisan Institut Pertanian Bogor. Jadi hari ini aku lagi di IPB Bogor, Dramaga, kampus Dramaga ya. Dan aku nggak sendirian, aku ditemanin oleh dua orang anak pasca sarjana IPB. Ayo kenalan dulu sini teman-teman guys, sini guys. Ayo. Halo. Nah ini dia teman-temanku. Halo guys. Kenalkan diri dulu ya, dengan siapa di sana? Dengan Fikri. Nah, anak mana? Anak mana ya? Anak mana? Ya, dia anak ibu bapaknya yang kebetulan sekolah di sini, kuliah di sini. Nah, ini ada aku Ria dari Pasuruan. Nah, tuh dari Pasuruan dan dia dari Bekasi. Aku Aini dari Palembang. Agak kelihatan. Jadi, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini Kita mau jalan-jalan. jadi kita mau kampus tour ya, kampus tour. IPB. Ya, kampus tour di IPB ya, IPB Dramaga yang nanti kita keliling-keliling. Yang guide-nya itu ini, dia anak IPB dari S1 sekarang S2 ngelanjut pula di IPB. Udah apa sih? Udah ini banget ya, udah ngelotok sama IPB. Dan nanti kita akan melihat apa ya, kalau kita jalan-jalan lewat jalan biasa aja kan nggak kelihatan tuh, cuman kelihatan fakultas-fakultas. Tapi ini bersama Fikri dan Ria kita akan menelusuri IPB di another side of IPB. Oke, stay tune ya. Stay tune. Ayo kita go, let's go. Ayo let's go. Let's go. Kita sekarang lagi berada di mana ini? Di CCR. Ya, kita duduk-duduk sambil ngobrol santuy ya sama anak-anak pasca sarjana IPB nih. Hebat sekali. Jadi Aku ini gugup. ini anak pasca yang merakyat ya. Jadi kami duduk di emperan-emperan kayak gini emang sengaja sih demi konten, enggak. Jadi oh ya, ini si Fikri ini dari S1 dan IPB ya. Nah, sekarang S2 ngelanjut lagi di IPB, kayaknya dia nggak bosen ya. Jadi Ntar S3-nya jangan di IPB jangan ya. dong, jangan lagi Jangan S3 dong. di IPB dong. Udah bosen. Nah, ini anak S2 di IPB, S1 bukan di mana? Di Jember. Di Jember. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, Kak ini Ayo. sendiri. Dia di mana? Aku rakyat jelata guys. Rakyat jelata yang nggak tahu apa-apa, yang mengagumi IPB. Masya Allah. Enggak. Jadi gimana? Kan Fikri udah S1, S2 di IPB. Kenapa sih S1 udah di IPB terus S2 milih IPB lagi, sebegitu cintanya kah dengan IPB? Iya dong. Iya. Beneran cinta.
Jadi kenapa milih IPB? Pertama dekat dari rumah. Nggak bisa jauh dong Sandi. Tidak bisa jauh dari rumah ya, Pik. Ya Allah. Nih. Nggak bisa jauh dari rumah. Oke, baiklah, lanjut. Yang kedua, waktu itu disuruh guru sih buat masuk IPB karena katanya tuh peluangnya banyak besar kalau masuk di IPB. Makanya waktu itu ikut aja saran dari guru ngambil jurusan agribisnis. Ya udah akhirnya dicoba dan alhamdulillah terima. Berapa tahun, Pik, S1 kemarin? Jangan dicontoh. Sama. Kemarin tuh Tolong lebih parah dong. S1 kalau nggak salah 4,5 tahun lah ya. Masih ini dong, masih normal. Masih normal ya? Yang nggak normal tuh kalau udah ya kayak aku lah ya. Nggak apa, yang penting berkualitas suaranya. Iya. Terus lanjut, Pik. Apa nih? Terus kenapa ke S2? Bentar. Karena deket rumah Bentar, aja. tadi bilangnya IPB ini ya gampang atau peluangnya banyak. Nah, buktinya itu kalau dari aku ya, di Jawa Timur itu banyak sih, terutama teman-temanku yang mau mendaftar di IPB nih, itu banyak yang gagal. Itu gimana itu? Gagal, iya sih. Apa emang diprioritaskan di daerah sekitar Ah. Jabodetabek atau gimana Nggak gitu? juga sih. Jadi IPB itu kan terkenal identik sama kampus rakyat ya. Nah, Kayak kita ya meraih. iya. Jadi emang mahasiswanya inilah sederhana. Nah, memang dari IPB itu dia sengaja sih ngambil mahasiswanya tuh dari setiap daerah diambil mahasiswa-mahasiswa. Jadi dari mulai Aceh sampai Papua tuh ada mahasiswanya di IPB. Nah, memang kayak ada kuota khusus gitu lah buat yang rumahnya kayak di daerah terpencil, yang akses pendidikannya susah gitu. Ada kuota khusus yang kayak gitu. Tapi memang kalau dilihat dari kuantitasnya Jabodetabek lebih banyak sih. Lebih banyak. Tapi Bukan zonasi tapi kan? bukan zonasi. Bukan donasi ya. Kan masuk jalur itu ada banyak, mulai dari yang undangan, yang pakai nilai rapot, terus yang SBMPTN, yang tulis ya, terus ada namanya UTM yang ujian mandiri IPB, terus ada juga jalur PIN prestasi internasional, itu termasuk di dalamnya kayak dia atlet juara nasional atau internasional ataupun dia punya prestasi penghafal Al-Quran. Nah yang satu lagi itu lewat jalur ketua OSIS. Nah ini mungkin jalur masuk yang satu-satunya di Indonesia, kampus negeri yang menggunakan jalur ketua OSIS. Kayak kepemimpinan kayak gitu. Jadi yang bisa masuk jalur ini adalah dia yang jadi ketua OSIS di SMA-nya masing-masing. Nah, jadi ada 5 jalur tuh kurang lebih buat masuk ke IPB. Makanya mahasiswanya beragam, mulai dari Aceh sampai Papua. Ini tadi kampus rakyat ya. Nah, Jadi bener. emang beneran Iya, betul. Pik di Ya, dalamnya. itu aku mau nanya itu Iya. tadi poinnya lah merakyat ya. Tapi kok terkenal UKT-nya ini ya? Kalau dari segi UKT sebenarnya nggak murah sih. Maksudnya dibandingin kayak kalau kita lihat ke UIN gitu ya, UIN atau IAIN, itu kan dia satu semester ada yang 2 juta, 3 juta. Iya Nah, benar. kalau di IPB sih mungkin paling rendahnya kalau yang sekarang ya sekitar 6 kali ya. 6 ya. 6 jutaan. Paling rendah 6. Iya kan pakai sistem UKT ya, tergantung nanti orang tuanya. Kalau dari segi bayar sih memang nggak murah dibandingin kampus lain. Tapi kalau proporsi yang beasiswa itu kurang lebih ya, kalau waktu angkatan aku itu yang beasiswa bidik misi itu ada sekitar 60% dari total mahasiswa di Serius? IPB. Wow, keren guys. Jadi kalau teman-teman Persen dong. Banyak banget ya. jadi kalau teman-teman perhatiin sebenarnya jalur jalur bidik misi ya kalau bisa dibilang ya, bidik misi Iya. itu memang diawalnya dari IPB waktu itu pas zamannya Pak SBY kan. Iya benar-benar. Jadi memang kayak IPB itu jadi percontohan buat yang bidik misi itu karena kan diambilnya dari sekolah-sekolah yang khususnya dari daerah-daerah yang di Indonesia gitu untuk terpencil. Keren ya. IPB keren. Tapi sekolah pasca sarjananya juga kalau dibandingin kampus lain lebih murah ya? Iya kan? Dibandingin Iya, kampus lain bener. lebih murah. Lebih murah. Dan tapi dengan kualitas yang nggak murahan. Iya. Iya loh. Buktinya nih kualitas anak-anak pasca. Kualitas belum ini Kak, masih di tahap ya. Iya sih. Tapi bener emang apa ya? Pas pertama kali datang ke IPB itu kayak apa ya? Kayak wah kok keren kayak itu loh.
terus pas ketemu sama dosen-dosen di situ kayak wah Betul, betul. dosennya Ah. sederhana tapi profesor kayak gitu loh. Jadi kalau waktu itu IPB kan apa namanya, kalau tahun lalu ya IPB itu kan juara kampus terbaik nomor 1 di Indonesia. Ya tahun ini turun jadi nomor 2. Nah kalau dari penilaian itu kan banyak tuh, mulai dari dosennya, terus apa mahasiswanya, Alumni juga. alumninya juga gitu, banyak penilaiannya. Nah kalau dari segi dosennya itu IPB memang dosennya paling terbaik di Indonesia, SDM-nya paling baik di Indonesia, makanya itu udah bertahun-tahun ini apa namanya peringkat itu. Jadi memang kalau di IPB ya dosennya ya keren lah. Iya emang keren-keren dengan tampilan yang sederhana. Sederhana banget. Iya sederhana banget, tawadu. Tapi pas lihat ya Allah gelarnya profesor dan bukan profesor abal-abal ya dari Benar. universitas luar negeri kebanyakan dan universitasnya tuh terkenal dan bagus kayak itu luar biasa emang. Nah teman-teman yang pengen masuk IPB, kuy, Ayo masuk IPB. ayo masuk IPB, nggak nyesel kok masuk IPB, tenang-tenang. Terus nah kan apa namanya beasiswa nih Vi, gimana? Kalau beasiswa di sini, yang Beasiswa. kayak yang exchange kayak gitu kan banyak tuh. Oh banyak orang yang pengen banyak. keluar. Banyak khususnya buat anak-anak S1 ya. Anak-anak S1 tuh banyak kesempatan buat exchange atau summer course atau winter course juga ada. Itu mereka biasanya bisa dapat infonya dari apa itu namanya? ICO. ICO ya, dari ICO IPB. Apa itu ICO? ICO itu International Collaboration Office kan. Iya. Iya kayaknya itulah. Ini selain anak pasca mereka anak FW forum wacana kayak BEM-nya BEM-nya. kalau di S1 BEM ya. BEM-nya Jadi universitas. kebenaran mereka adalah sekretaris departemen dan ketua departemen. Apa ya kebanyakan? Wah parah ini mbak ini. Apa Akademik dan profesi. akademik dan profesi. Jadi Tapi mereka kemana tahu ya? tuh informasi-informasi seputar akademik di lingkungan IPB. Jadi Oh, Masya Allah. iya dong, iya kan emang kan. Jadi beasiswa tadi buat kalau misalnya yang pengen exchange tuh banyak banget peluang, apalagi anak-anak S1 ya Fit ya. Betul. Anak S2 tapi juga ada peluang kan? Ada juga dong. Banyak. Tapi gini loh, kalau di IPB itu kan kalau student exchange itu ini nggak sih bisa fully funded gitu apa gimana? Tergantung dari dianya sih. Nanti kan biasanya kalau kita mau exchange nih ada mekanisme kita ngajuin proposal sama wawancara. Nah nanti dinilai dari wawancaranya, kalau kira-kira apa namanya memang ini harus di fully funded, nanti dikasih fully funded. Tapi kalau enggak ya biasanya partially lah, dikasih buat paling enggak tiket pesawat dia buat ke sana Ditanggung dibiayain ya? Lumayan kan jalan-jalan Lumayan. ke luar negeri Gratis. gratis. Nah makanya gara-gara itu IPB tuh paling enggak kalau di tingkat nasional, di tingkat apa pemilihan mahasiswa berprestasi masuklah 3 besar rata-rata setiap tahunnya. Bahkan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu sempat peringkat 1 mahasiswanya. Ih, keren. Karena banyak jalur prestasinya, maksudnya bisa exchange, bisa lomba-lomba gitu. Dan memang dikasih insentif juga sama IPB kalau dia menang gitu. Terus kalau non akademik ini gimana sih? Bisa ceritain nggak non akademik di IPB gimana? Kan ada fokus akademik, ada non akademik. Kalau non akademik ini kalau bisa dibilang memang kalau kan dalam penilaian universitas tuh ada juga tuh penilaian keaktifan mahasiswanya. Nah IPB juga kayaknya sih masuk ke dalam 10 besar lah. Nah di penilaian itu. Terus nah karena itu biasanya mahasiswa IPB tuh kalau nggak dia di fokusnya di akademik, kalau nggak di akademik banyak pilihannya. Dia bisa masuk ke BEM, bisa masuk ke BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, bisa masuk ke DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau masuk ke UMKM UMKM Apa? kok itu kan UKM ya, UKM. unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Nah itu banyak pilihannya, mulai dari yang sifatnya akademik juga ada, itu bisa masuk ke Forces namanya, itu dia fokus apa namanya, kalau di basket tuh kayak BSC, dia kayak fokus buat penulisan karya ilmiah, lomba-lomba yang terkait dengan karya ilmiah, itu bisa ke sana. Atau teman-teman yang suka diskusi ada IPB debating club kalau nggak salah namanya. itu debat bahasa Inggris kayak gitu.
bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, jadi memang mereka dilatih buat apa namanya debat ya, dari bahasa Inggris rata-rata ikut kompetisi juga. Terus dan berprestasi juga. Terus kalau suka di apa musik juga ada UKMX yang kalau teman-teman suka ngeband gitu ada UKMX namanya. Atau kalau yang suaranya bagus punya apa namanya punya kualitas suara bagus, nah itu bisa ikut namanya Agria Suara. Nah ini Agria Suara teman-teman mungkin kalau search di YouTube, itu keren banget tuh. Agria Suara udah levelnya bukan nasional lagi tapi internasional. Wah, keren. Dan banyak banget UKM yang bisa diikutin, tergantung passionnya mau di mana. Jadi bisa selain kemampuan akademik bisa mengasah soft skill juga ya. Betul. Benar. Banyak banget. Keren kan IPB kan? Atau gini, satu lagi nih yang baru di program rektor sekarang tuh. Nah, jadi sekarang kan lagi zamannya startup ya. Iya. Nah, teman-teman tuh mahasiswa IPB tuh kayak benar-benar didorong buat nyiptain startup lah, mulai dari kuliah, di bangku kuliah, supaya nanti ketika lulus mereka tinggal jalan aja startupnya. Nah sekarang tuh lagi dibangun kalau di depan apa namanya samping Pasca ya, samping Pasca, bukan di depan Pasca tuh kan ada yang lagi dibangun tuh. Yang mana tuh Kak? Apa kita nggak perhatian ya? Yang Paskanya mananya? Pasca IPB. Pasca kan biasanya sini ada parkiran nih. Iya. Nah di sini kayak ada yang dibangun tuh yang ditutup. Oh iya. Di bekas apa ya? Toko-toko itu. Iya kayak ada fotokopian di situ kan. Itu kan nggak begitu kerawat tuh ya. Nah itu kan sekarang lagi dibangun tuh, dipagerin ya. Nah itu nanti rencananya mau dibuat apa namanya? Dibuat apa ya namanya sebutannya? IPB Startup Center. Jadi nanti isinya kayak co-working space gitu. Nah nanti mungkin di-sekat lah. Jadi nanti teman-teman yang punya mahasiswa IPB yang punya startup bisa ngantor di sana. Wih keren. Jadi memang benar-benar didukung. Ayo sama kita bikin startup buat startup. Gitu. Keren tuh yang kaum milenial yang pengen berbisnis di usia muda dan belia. Biar mandiri. Ya biar mandiri di usia muda, punya penghasilan sendiri tuh. IPB menyediakan fasilitasi buat kalian mengeksplor diri kalian. betul banget. Bener. Nah, nih satu nih buat teman-teman yang mau masuk IPB, ini mungkin salah satu yang nggak ada lah ya di kampus-kampus lain. Jadi ada kalau di IPB namanya itu PPKU, Program Pendidikan Kompetensi Umum. Nah ini konsepnya mirip-mirip kayak di ITB. Kalau ITB itu namanya Tingkat Persiapan Bersama. Kalau di IPB PPKU. Nah itu adalah setiap mahasiswa baru ke IPB itu wajib mengikuti program asrama selama 1 tahun dan kuliahnya juga dalam satu tempat yang sama gitu. 1 tahun beneran? 1 tahun Nggak beneran. 1 semester? Enggak, 1 tahun. 1 tahun. Jadi semester 1 sama semester 2 bener-bener bareng-bareng gitu, satu angkatan bareng-bareng dia belajar di di wilayah yang sama. Nah tempatnya nih di belakang kita ini nih sebelah kiri ya. Ini ya. Nah, tadi sebelah kiri tuh ini guys CCR itu tempat buat kuliah mahasiswa baru yang tahun pertama. Kalau yang sebelah kiri ini teaching lab ini buat praktikumnya. Ada lab fisika, ada kimia, ada juga lab bahasa, ada apa lagi? Biologi ya. Biologi sana. Nah, yang jadi unggulannya bukan hanya dia teman-teman itu belajar bareng-bareng, tapi juga di asrama. Mereka di asrama diajarin yang namanya program multibudaya. Nah, di dalam program itu jadi kan mahasiswa IPB tuh banyak ya dari macam-macam ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kan budaya beda-beda tuh. Kalau orang Palembang misalkan sama orang Jawa kan beda budayanya, bahasanya juga beda. Dia pusing mendengar orang Sumatera ngomong. Nah mereka tuh orang-orang Jawa pusing ngedengar orang Sumatera ngomong ya, karena karena ya emang lah ya namanya logat Sumatera kan ya kayak gitu. Memang orang Sumatera ya, mohon maaf ya teman-teman. Sumatera kan biasanya ini ya lantang gitu kalau bicara. Keras emang Sumatera tuh kayak gitu. Gimana ya, nggak bisa ngomong kalau bahasa gitu kan orang Jawa halus. Iya, emang sih pas pertama kali datang ke sini, ya Allah kok lembut sekali orang kayak gitu langsung tidak. Ya, kita yang kaget, waduh ini keras banget kalau ngomong kayak gitu. Berasa kayak kok
aku kayak orang hutan ya, jerit-jerit aja terus kerjaan. Iya benar-benar. Nah mereka itu disatukan dalam satu asrama yang sama. Nah, gitu. Nah di sana tuh ada programnya mulai dari apa nama itu kalau sebutan itu kayak social gathering setiap minggu. Jadi kayak pengenalan budaya dari masing-masing orang di sana. Terus ada juga namanya ngaji gedung gitu sebutannya. Ngaji gedung itu jadi setiap 1 bulan sekali teman-teman dikumpulkan dalam, buat yang muslim sih khususnya ya, dikumpulkan dalam, kan mereka satu asrama tuh, dikumpulkan dalam satu aula. Nah di situ ngebahas tentang apa namanya tema-tema keislaman, jadi yang terkait dengan kajian keislaman. Jadi nggak di samping juga mereka belajar tentang akademik, juga dimasukin tuh unsur-unsur spiritual ke diri mereka gitu. Iya sih, satu hal yang menarik dari IPB tuh kan ini karena pertanian ya, berhubungan dengan apa sih, dengan alam semesta, dan itu tuh suka ada kajian-kajian yang suka mengaitkan antara alam semesta dan Al-Quran kayak gitu. Jadi kayak yang wah luar biasa ya, bukan cuman secara akademik kita dikembangin. Jadi kita bisa paham nih apa sih yang kita pelajarin kayak gitu sebenarnya. Dalam segi Al-Quran tuh ternyata kayak gini, ternyata benar kayak gitu. Ya, itu yang ini bagus sih, bagus banget itu dari IPB. Bener yang ya Allah, iya. Buat yang mau istiqomah di jalan hijrah bisa banget masuk IPB. Betul. Dan dosen-dosen dan yang ngasih materinya itu dosen-dosen IPB yang keren tuh, emang kayak yang dosen-dosen di sini nih udah yang sederhana, udah yang pinter, terus dan agamanya tuh nggak beda jauh dengan akademik dia yang tinggi, yang berkualitas. Makanya bahagia dunia akhirat lah. iya bener banget, Pokoknya nggak bakal nyesel kalau udah masuk IPB. iya. Dosen-dosennya tuh karena spiritualnya juga tinggi, jadi kayak yang sambil ngajar tuh ngeliat itu menyejukkan, Menenteramkan ya. menenteramkan hati kayak gitu. Benar-benar. Aku tadi mau nanya yang terkait PPK itu kan selama 1 tahun tuh. Yang misalnya kita masuk di jurusan aku misalnya di TIP gitu. Nah itu selama 1 tahun gimana masuk jurusannya? Maksudnya tadi umum dulu kayak gitu. Itu nggak terlalu lama banget gitu ya? Jadi gini, kalau di mekanismenya, jadi mereka tuh nanti bakal dikelompokin sesuai dengan bidang ilmu. Contohnya kalau kayak yang ada banyak basic biologinya kayak Faperta, kemudian FMIPA yang ada biologinya, itu biasanya itu masuk ke kelas apa ya? Kelas P. Jadi dibagi mulai dari kelompok kelas P, Ki ya, habis P apa? Ki ya? Q ya. Terus kelas R. Dia. Mengingat lagi nih, udah lama banget soalnya. Ki, P, Q, R, Kebanyakan S, bahas jurnal. T sama U. Nah, jadi kalau P itu biasanya yang banyak di Fakultas Pertanian, terus yang banyak unsur-unsur biologinya lah. Nah, kalau di Ki itu yang teknik, yang ya Fakultas Teknik. Terus sampai banyak hitungannya lah, yang anak-anak banyak ngitung-ngitungnya tuh. FMIPA juga di matematika, ilkom itu maksudnya ke kelas I. Terus R itu FEM, anak FEM. Satu kelas. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ekologi manusia apa? Tema. Iya. Tema. Nama fakultas di sini tuh aneh, tau nggak pernah hafal. Ada gitu ya, Fakultas Ekologi Manusia, aku langsung kaget. Maksudnya apa? Iya. Ya, kayak gitu. Nah, kalau yang R tadi itu FEM. Nah, kalau yang kalau S itu ke FEMA. Ekologi manusia, oke. Yang T sama U itu aku lupa tuh. Dia pokoknya itu daerah kalau nggak salah tuh biokimia kayak gitu-gitulah. Biokim. Pokoknya yang kayak gitu aku udah lupa. Ya jadi mereka dikelompokin dalam rumpun ilmu yang sama. Jadi di semester 1 tuh mereka belajar ilmu-ilmu dasar kayak ngulang SMA gitu. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Fisika lagi dong. Fisika, kimia, terus satu lagi? PKN ada. Biologi, PKN gitu, kayak ngulang SMA aja. Nah, di semester 2 baru masuk ke penjurusannya. Jadi kalau kayak kayak teknik nih yang butuh kalkulus, belajar kalkulus di sana, mulai belajar kalkulus 1 di sana. Terus yang kayak
anak FEMA yang di kelompok S dia belajar dasar-dasar komunikasi gitu. Jadi lebih penjurusan di semester 2. Nanti setelah semester 3 baru masuk ke jurusannya masing-masing. Ke fakultasnya masing-masing gitu. Mm-mm. Berarti selama 1 tahun di sini Di nih. sini dia kelasnya di sini. Berarti Oh. mereka banyak kenal sama angkatan mereka ya, kayak Betul. tapi dari fakultas lain, dari ini. Iya, ini ya yang bagus, soalnya kan biasanya kalau di universitasku nih dulu ya kita ya kenalnya cuma satu fakultas aja gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut atau nggak aktif di kegiatan universitas, kita nggak bakalan kenal sama fakultas lain. Bener, Benar. Betul. Keren Uniknya tuh. gitu. Jadi Buat yang kita- pengen nyari jodoh bisa. Bisa banget. Jangan masih Ya kan siapa tahu lo ya, Sambela. dipupuk dari ini ya, dari awal Iya. ya. Oke. Iya, Apalagi kita anak-anak S2 kan. Kalau ada kayak gitu kan enak. Ya, habis itu berarti langsung masuk ke fakultas masing-masing gitu ya. di tahun kedua mereka ke sana. Jadi uniknya kita bisa kenal tuh mulai dari Sabang sampai Merauke, kita punya teman Iya. di sana. Keren, satu angkatan apa ya, bisa deket gitu lah ya. Seenggaknya bisa tahu. Keren. Sampai halunya aku ya guys, nitip nama. Pokoknya harus ditanam di bumi IPB. Pokoknya saya pengen, iya bener Kak, sehalu itu aku dulu ya, pengen banget Dia masuk ke segila IPB. itu dengan IPB, makanya berarti Iya. ada alasan ya kenapa dia pengen masuk pasca S2 IPB ya. Ya makanya sempet ini banget nggak percaya gitu loh, masa sih aku jadi mahasiswa IPB kayak gitu. Jadi ya itulah ya kekuatan, nggak tahu kekuatan IPB atau Kekuatan doa ya doa. Allah. iya, makanya sekarang ya udah alhamdulillah sekarang bisa jadi. Sebegitu tergila-gilanya dia dengan IPB, terobsesi banget ya. Jadi akhirnya dia benar-benar. masuk juga di sini. Tuh, bayangin betapa IPB itu begitu menarik bagi Ya soalnya di pertanian paling bagus di Indonesia ya ini di IPB. Dia fakultas apa? Oh, aku di Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan di teknik departemen. industri pertanian. Oh, berarti ada tuh teknik industri tapi pertanian gimana ceritanya? Iya, sebenarnya tuh kalau di S1 tuh awalnya kan bingung ya antara teknik pertanian terus sama agro apa sih? Agroindustri, Bukan. Selawannya agribisnis apa? agronomi, Bukan. apa lagi? Agrotek. Ayo, agroteknologi. Aku kok lupa ya. Ya soalnya dulu tuh bingung ya antara, sebenarnya bukan pilihanku sendiri sih Kak, kalau di teknik pertanian. Awalnya aku pinginnya di kesehatan kan. Konsepnya pinginnya di kesehatan, tapi ya jalannya di teknik S1-nya teknik pertanian. Kalau teknik pertanian tuh lebih ke alat dan mesin ini, lebih ke alat dan mesin pertaniannya. Dan kalau setelah lulus itu kayak ngerasain ini keilmuanku kok kayak gini, maksudnya dengan aku yang background cewek ya kayak gitu. Jadi ya memutuskan iya, jadi kayak Aduh, anak teknik merasa terhina. bukan gitu. Kalau ini sebenarnya bermanfaat banget kayak gitu loh. Tapi kan kalau cewek itu ruang bebasnya ruang ininya Kebebasan untuk bergeraknya Nah, agak sempit. kayak gitu. Jadi harus pinter memilih dan Benar. itu apalagi kalau kita misalnya kembali ke daerah kita nih. Ya. Nah, kayak gitu peluang untuk mengeksplor keilmuan kita itu kayak terbatas gitu loh. Nah, jadi mengapa kalau aku ketika mau S2 aku nyari yang sekiranya dibutuhkan di daerahku kayak gitu loh. Nah, makanya ketika keilmuanku di teknik pertanian, nah aku masih pinginnya kan nanti jadi dosen tuh. Ya. Itu harus masih serumpun lah di Fateta kayak gitu ya. Ini milih di teknik industri pertanian karena di daerahku itu banyak banyak sumber daya alam yang apalagi khususnya di pertanian ya, itu yang cuma dijual mentah aja kayak gitu loh. Nah, jadi kalau di industri pertanian itu kita bisa kayak ngolahnya kayak gitu sih. Benar-benar. Lebih ke inovasi gitu loh. Jadi biar mempunyai nilai tambah lebih ya, buat kayak gitu. dibawa ke mengembangkan kampung halaman. Asik. Kayak gitu sih alasan kenapa aku milih di teknik industri pertanian waktu itu. Tio. Tapi kalau teknik industri pertanian tuh belajar tentang teknik-teknik juga atau gimana ya? Nah, Kalau kalau teknik industri kan tuh kayak yang dia belajar ada teknik-tekniknya juga kayak gitu, nganuin mesin kalau nggak iya, salah sih. ini tuh kalau di sini tuh kerennya awalnya tuh aku bingungnya mau ambil di jangan ya ini nanti Jangan Iya, sensor. di beberapa universitas ya, di 3 universitas yang aku mau pilih kayak gitu. Nah, kenapa aku pilih ke IPB?
aku udah kepoin banget ini apa dari segi beberapa mata kuliah, terus dari segi dosen-dosennya sama penelitian-penelitiannya kayak gitu. Nah ini kok relate banget sama keadaan sekarang kayak gitu. Nah jadi kalau di IPB, di TIP IPB ya, ini udah akreditasinya A. Habis itu ada sebenarnya kalau teman-teman di pasca sarjana di TIP itu bisa ambil double degree di Universitas Adelaide di Australia. Ya. Adelaide. Adelaide. Tulisannya ya, yang kata Adelaide. Ya di Adelaide kayak gitu. Tulis di bawah. Tulis di bawah nanti Adelaide, itu universitas keren dong di Australia. Nah gitu. Kakak angkatan sih 2018 itu yang dari Aceh, dari pemerintah Aceh itu dapat double degree kayak gitu, banyak yang 2018. Jadi di semester 3 atau semester 2 apa ya? Dia kuliah di sana. Kuliah di sana sama ambil di sini. Tesisannya di mana kalau kayak gitu double degree kayak gitu? Di sini sih. Jadi baru kembali semester 4, masuk semester 4 kemarin kayak gitu. Itu sih kalau di TIP itu ada kayak 3 stream gitu. Jadi ada sistem, ada proses sama lingkungan. Nah, kalau di sistem itu ya kayak mempelajarin ini apa ya sistem software kayak gitu. Artificial Coding. Nah, coding iya makanya itu. Bukan Pinter coding kan. Bukan cuma anak ilkom ya yang pinter coding, di sini anak industri juga pinter coding. Iya, pinter coding, harus pinter coding. Ya, karena sistem ya. Bener. Artificial intelligence kayak gitu-gitu. Ini ada AI-nya juga. Ada AI, ada machine learning, Wah, deep learning, deep kayak learning. kayak Terus gitu-gitu. ada apa ya kemarin pernah belajar dari dosen itu tuh Hansen ya, apa sih Hansen katanya dia dari sistem juga kayak yang gimana membuat membuat sampul produk kayak bungkus produk Oh kayak iya. tapi pakai si Hansen itu nggak tahu lah, nggak ngerti nggak Iya, paham. itu ininya ranahnya anak sistem sih sebenarnya. Nah, ya udah, habis itu ada proses. Kalau proses itu lebih ke industri ya. Jadi apa ya? Ya membuat gimana proses ini dari suatu industri itu kayak biar efektif, dapat efisien kayak gitu. Kayak pengiriman bahan baku ya sih, kayak supply chain lah kayak Oh gitu. iya, supply chain. Kalau di Ilkom blockchain ya. Nah, ada blockchain, ya sebenarnya keilmuan kita itu ini ya, Hampir terintegrasi. hampir Bener-bener. terintegrasi ya. Iya sih Iya. bener. Karena kita di pertanian ya, jadi saling terintegrasi. Iya. Berasa apa ya, kan kemarin pas S1 tuh teknik informatika itu komputer kan. Gimana di Unsri kemarin kan. Pas masuk di IPB itu pas ini tuh beda banget, kayak yang berasa Iya. dapat ilmu baru karena si ilmu komputer ini ternyata bisa dong dikaitin sama alam semesta. Iya, Buat benar kayak bermanfaat gitu. untuk alam semesta kayak gitu, dan berasa kayak ternyata ilmu aku bermanfaat kayak gitu. Selama ini sempit banget pikiran kayak aku Iya sih, ngapain kita ini? belajar ini sih, Iya, gitu gak sih? Nah, terus ingatnya cuman apa ya, kalau misalnya kerja berarti ke perusahaan software kayak gitu. Terus kalau mengembangin software ya kayak lebih ke teknologi, tapi ya lebih ke maju kayak itu. Nggak ada kepikiran kalau misalnya ternyata ilmu itu bisa loh bermanfaat untuk di sekitar kita sendiri kayak itu tuh, yang sering kita lihat untuk alat semesta ini ternyata tidak. keren itu. Kalau ekonomi gimana, Bik? ya. Ekonomi Agribis ya, agribis. Agribis. Nah, yang anehnya di IPB itu guys, agribisnis masuk di FEMA. Iya, fakultas bisa ekonomi ya. Bukan, ekonomi. Fakultas ekologi. Fema, tadi kan ya? Fema, Oh iya, Teknologi manusia. Aduh. Iya. Aduh. Oh iya, agribisnis masuk di Masuk di fakultas dan ekonomi. manajemen. Iya. Terus fakultas ekonomi manajemen di sini belajar Fem. apa? Karena seorang tuh nilainya IPB tuh pertanian, lo ngapain belajar ekonomi, belajar komputer, belajar industri di Nah, di kampus IPB kayak itu. Ya kalau kita lihat memang kan cita-cita besarnya IPB tuh bisa bisa membangun pertanian Indonesia ya. Nah, ngebangun pertanian kan nggak cuma dari kita nanam komoditas misalkan padi dengan varietas yang bagus, terus panen hasilnya bagus, hasilnya banyak gitu. Nggak cuma itu kan, tapi kan butuh juga pemasarannya, butuh juga manajemen di di budidayanya, sampai ke bagaimana kita menyuluh si petani gitu kan, supaya bisa menerapkan pola tanam yang baik gitu. Nah, makanya di IPB tuh mulai dari fakultas yang ilmu-ilmu dasar pertaniannya, mulai dari
Peperta, kemudian yang perikanan FPIK, terus sampai ke peternakan. Nah, kalau yang tugasnya Fakultas Ekonomi sama Fakultas Ekologi Manusia itu lebih ke hilirnya. Jadi kalau dalam sistem agribisnis, kalau kita kenal kan sistem agribisnis itu kan mulai dari hulu sampai hilir. Nah, kalau hulu tuh yang dia mulai pengadaan sarana pertanian kayak bibit, kemudian tanah, terus pupuk, pestisida lah, input pertanian. Itu kan dipelajari di Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan juga, Peternakan juga belajar itu. Nah, di tengah-tengah itu ada budidayanya, subsisten budidaya itu juga dipelajari di IPB, di agronomi, kemudian di budidaya perikanan, itu juga dipelajari. Nah, subsisten ketiga itu subsisten namanya hilir. Nah, hilir itu bagaimana memproses hasil dari pertanian itu jadi proses menjadi produk akhir yang itu bisa meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian ini. Nah, kan dipelajari sama KID juga buat bikin konsepnya atau Iya benar. Jadi setelah jadi produk kita yang diolah gitu supaya mau digapain sih produk ini ya gitu. Kan sayang tuh kalau kayak kayak mangga, kita bisa sih makan mangga doang gitu kan. Iya benar. Tapi juga bisa diolah dan harganya bisa lebih bagus daripada kita makan mangga doang. Dapat untung. Dan ada lagi satu namanya subsisten penunjang di bawah gitu. Nah, subsisten penunjang ini yang menunjang ketiga subsisten di atas, menunjang subsisten hulu, budidaya sama hilir. Nah, biasanya diisi sama lembaga-lembaga keuangan yang mensupport mereka itu supaya usahanya lebih maju gitu. Keren Keuangan, kan? asuransi gitu. Banyak, makanya jangan heran kalau di IPB itu ada Fakultas Ekonomi. Iya, soalnya kayak yang kan kemarin tuh orang-orang Sumatera ya mungkin mikirnya kau anak komputer ngapain ngambil di IPB, emang ada Iya, emang soalnya belajar. nggak ada pertanian ya. Kalau aku kan udah ya pasti. Iya, industri pertanian ya. Soalnya dan ternyata akreditasi ilmu komputer di sini tuh A dan pas masuk nggak mengecewakan. Tapi emang rata-rata semuanya A nggak sih, Fik? Rata-rata A. Rata-rata A ya. Kan kampus terbaik. Kampus terbaik. Terbaik. Inspirasi. Tebarkan prestasi. Salah. Liriknya bukan gitu. Pokoknya itulah lagu rektor. Ya, nanti bisa di search ya di Iya, YouTube. kampus terbaik judulnya. Betul. Hampir semua kayaknya program studi di IPB itu udah A. Dapat. Keren kan? Nggak meragukan lagi guys. Tidak bisa diragukan lagi. Udah, pokoknya sekarang langsung daftar aja. Iya, langsung daftar aja. Mumpung ini lagi buka nih. Kayaknya lagi buka sekarang ya? Lagi buka ya? Lagi Iya, buka. benar. Pas lagi buka tuh. Buat Jadi, yang undangan atau kayaknya undangan ya? Tuh yang adik-adik. Iya ya, kita udah tua ya. Ya sama deh kayaknya. Adik-adik SMA. 17 lah. Mana ada? Adik-adik 17 plus. Adik-adik SMA yang mau bingung mau cari kampus, pilih kampus di mana, bisa milih IPB, tapi harus dipersiapkan ya Fik mau masuk sini karena saingannya juga Ya benar. Nggak sedikit. iya, saingannya luar biasa ya. Dengan label kampus terbaik ya gimana ya, nggak harus mampu bersaing dengan orang-orang dari seluruh Indonesia yang pasti ya enggak. Oke, sudah ya, kita udah panjang banget ya Kak. Kita udah panjang banget ya, ngobrol nih, 38 menit. udah sharing bersama anak-anak pasca sarjana IPB yang kece-kece nih. Nih, wajah-wajah anak pasca IPB Yang imas imut. enggak, yang sederhana tapi ilmunya wow. Luar Oke, biasa guys, ya. udah. Oke guys, kita mau keliling-keliling lagi dulu. Nanti abis itu pokoknya kita mau keliling, soalnya IPB ini luas banget ya. Tuh, 235 hektar. Tuh, Wow. 235 hektar. Tapi itu berisi semua, Bik. Maksudnya tuh kayak yang bener-bener yang dirawat kayak gitu. Banyaknya sih sebenarnya hutan ya. Tapi Daripada hutannya bangunan. terawat nggak? Maksudnya Hutan. ada spesies kan pertanian tuh ada tanaman-tanaman dan Hutannya sih kalau dilihat masih terjaga.
Jadi kalau di peringkat nasional tuh IPB nomor 2 kampus dengan tingkat biodiversitas tertinggi di Indonesia. Wow. Setelah UI nomor 1, IPB nomor 2. Makanya di IPB nih masih banyak satwa-satwa kayak monyet, terus tupai. Kalau kita lagi kuliah lihat tupai lagi loncat gitu. Gitu. Masih alami banget Masih sih alami, enaknya. banyak pohon-pohon juga yang masih kejaga sampai sekarang. Oh, bener-bener. Nah, nanti kita keliling-keliling ya, menelusuri IPB seluruh IPB. Oke, dadah. Dadah. Stay tune ya. Stay tune, guys.